Baik, Pak, nanti kita akan berbincang ya Pak, apa yang sudah dilakukan oleh kesatuan yang Bapak pimpin ini juga mengenai evakuasi dari pesawat AirAsia KZ8501. Tapi sebelumnya Pak, kami harus menyapa rekan kami terlebih dahulu. Ada Indra Stuti yang berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui bagaimana proses pencairan dari asuransi penumpang AirAsia KZ8501. Indri. Ya, dan pemirsa, baru saja Otoritas Jasa Keuangan ini menggelar konferensi pers terkait dengan klaim asuransi yang nantinya akan diterima oleh pihak keluarga korban dari jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Dan dalam hal ini pihak keluarga ataupun itu ahli waris berhak untuk bernafas lega begitu Dini. Bagaimana tadi pihak OJK menyampaikan bahwa dari sejumlah perusahaan asuransi, baik itu yang dibeli melalui pembelian tiket pesawat AirAsia maupun itu yang dibeli melalui polis asuransi secara mandiri oleh pihak penumpang ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bersama saya di sini Dini telah ada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, yaitu Bapak Firdaus Jailani. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Pak Firdaus, ini tadi saya mendengarkan bagaimana Bapak memberikan kepastian begitu bahwa semua akan dibayarkan klaim-klaim yang ditanggung oleh perusahaan asuransi ini. Bisa dijelaskan seperti apa Pak? Ya, jadi sebetulnya yang ada program yang wajib dibeli atau dibeli oleh AirAsia melalui Jasa Indonesia dan Sinarmas ya. Itu nilai pertanggungannya per penumpang adalah sebesar 1/4 miliar gitu ya. Itu dari pihak asuransi maupun pihak reasuransi tidak ada masalah, itu tinggal menunggu kapan kira-kira memang waktu pembayaran yang tepat, misalnya setelah proses evakuasi dinyatakan selesai, kemudian administrasi untuk menentukan ahli waris yang sah itu setelah clear and clean itu secara cepat tentunya pihak asuransi akan segera membayar. Baik itu program yang dibeli oleh AirAsia maupun yang dibeli langsung oleh penumpang secara langsung melalui perusahaan-perusahaan asuransi komersial lainnya gitu. Ya, tadi juga kita mungkin sempat mendengarkan simpang siur berita bahwa dalam hal ini juga ada jasara harja begitu Pak. Tapi sebenarnya secara peraturan jasara harja ini juga wajib tidak sih Pak memberikan premi asuransi? Ya. Untuk jasara harja ini karena ketentuannya adalah dia tidak termasuk penerbangan ke luar negeri, hanya untuk penerbangan dalam negeri dan penerbangan haji gitu. Sehingga jasa harja pun tidak mengutip premi terhadap penumpang yang berangkat dengan AirAsia ini, sehingga tidak ada kewajiban bagi jasa harja untuk membayar karena memang dia tidak mengutip premi, tentunya no premium, no insurance, no claim gitu. Ya. Pasti pihak keluarga juga saya mewakili begitu ya Pak. Mereka pasti ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk mendapatkan klaim ini sendiri mereka harus berkomunikasi dengan siapa mungkin, mengingat ini pendataan untuk ahli waris sudah mulai dilakukan ya Pak ya? Tentunya saya OJK meminta perusahaan asuransi untuk lebih aktif ya bersama dengan AirAsia dan Pemda di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, untuk dari sekarang sudah menginventarisir calon ahli waris yang memang sah untuk menerima santunan dari perusahaan asuransi ini. Sehingga nantinya setelah proses evakuasi dinyatakan selesai, itu tidak memakan waktu lama lagi untuk memproses keabsahan dari calon ahli waris yang akan menerima santunan ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Firdaus atas informasinya. Iya. Dini dan juga pemirsa, memang dengan adanya konferensi pers tadi yang sudah digelar OJK bersama dengan 3 asuransi terkait dengan jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 ini, tentunya diharapkan juga keluarga korban ataupun ahli waris ini juga dapat berkomunikasi lebih lanjut begitu, sehingga hak-hak yang memang sudah seharusnya diterima dapat diberikan kepada pihak yang tepat. Demikian Dini, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Indra Stuti langsung dari kantor OJK, dan berikutnya kami